Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Udah malam menjelang sore menjelang malam ya. Jam 7 sih udah malam ya. Oke, Iya, Pak. untuk materi kali ini kita membahas apa nama tuh penetrating network ya, di mana ada 3 topik: exploit network-based vulnerabilities, exploit wireless and RF radio frequency-based vulnerabilities, sama exploit specialized system. Oke, ini beberapa contoh network-based vulnerabilities, jadi kerentanan yang berhubungan dengan network ya. Misalnya contoh breaking the rules of normal network behavior, protocol manipulation, ada suspect client request, kemudian security update juga yang berhubungan dengan apa nama tuh network, di mana kadang-kadang security update can take time and require several stages to be effective. Ya. Nah, yang pertama itu sniffing. Nah, sniffing ini adalah satu bentuk satu aksi act of monitoring. Jadi kita melakukan monitoring dan intercepting data flowing through network. Nah, ini bisa dilakukan untuk mengambil informasi yang sifatnya sensitif seperti clear text protocol yang misalnya contoh login, FTP ya, dan beberapa yang lain, di mana nanti dengan menggunakan sniffer ini kita bisa mendapatkan informasi yang sensitif tadi ya. Yang pasti untuk sebagai sniffer kita mesti melakukan atau menjalankan tool yang nantinya tool itu akan merubah modus atau mode dari interface atau network interface card kita ke dalam modus promiscuous mode, di mana dia bisa dengerin semua yang kita jalankan, atau trafiknya bisa kita istilahnya capture ya. Makanya nanti kita belajar juga bahwa ada penggunaan protokol-protokol yang dianggap lebih secure ya. Sebentar saya sambil siapkan ada contoh yang lain ya. Misalnya saya akan tampilkan, sebentar saya siapkan dulu sambil ini. Jadi untuk sniffing ini contohnya, contoh sniffing ya. Kita menggunakan paling gampang itu Wireshark ya. Wireshark itu yang paling gampang, atau kita juga bisa menggunakan tool seperti TCP-dump ya. Oke, saya akan tampilkan ini. Kita menggunakan kali ya, sebentar. Saya share dulu kalinya. Ya. Nah, pertama kelihatan kan ya kalinya ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Jadi gini, saya mau demoin pakai versi Linux saja, maksudnya yang Windows ya. Nah ini sih biar ini saya ada bikinkan myip.sh ya. Ini setelannya biar di sini. Jadi kalau ini saya mau ngulang nggak perlu capek-capek ketik ya. Nah ini kan udah IP saya adalah ini ya. Nah sekarang saya akan menjalankan Wireshark. Ya kita pakai N gini biar dia jalan di background ya. Nah, kemudian ini paling gampang ya pakai Wireshark ya. Nah, ini. Nah, kemudian pada saat Wireshark ini berjalan, kita bisa menjalankan lagi command. Misalnya saya akan jalankan command, misalnya contoh saya FTP ya. Misalnya contoh saya scan ada satu target saya yang misalnya FTP-nya open, jadi tinggal ketik FTP.
misalnya 131, 107, 101, yaitu ini nih, Windows ini nih, Windows Server. Ya. Nah, sebentar, ini dibilang ini nggak jalan, saya quit dulu ya. Saya coba ping. Nah, ini kayaknya saya punya masih NAT ya. Nah, ini kita ganti jadi setelannya selain NAT ya. Nah, ini jadikan host, kemudian saya jalankan tadi. Kemudian saya coba ping. Ya. Nah, sebentar, ini kayaknya masih belum benar ya. Oke. Nah, oke, sekarang saya pakai FTP ya. Perhatikan di sebelah kanan saya Wireshark-nya dijalankan ya. Ini mungkin saya kecilin dulu ya. Jadi FTP ini adalah satu protokol yang digunakan untuk file transfer ya. Ini namanya file transfer protokol, di mana kalau kita lihat ini FTP adalah satu protokol yang tidak secure ya. Saya demokan dulu ya. Saya 101 ya. Nah, kemudian saya isi misalnya root password, misalnya administrator ya. Nah, kemudian saya isi password ini ya. Kan bisa login ya. Nah, kemudian saya ls dan sebagainya. Nah, perhatikan di sini response-nya kita bisa lihat ini ada perintah-perintah seperti list ya, kemudian perintah-perintah seperti ya, ini kelihatan nih password-nya nih ya. Ini kalau Anda lihat di file transfer file transfer protokol, password-nya bisa kelihatan ya. Nah, ini karena dari FTP sendiri adalah bukan merupakan satu protokol yang secure, makanya bisa di sniffing. Nah, ini yang disebut dengan sniffing. Kita bisa melakukan sniffing terhadap user yang login. Misalnya contoh ini ada user yang login ya, bisa kelihatan ada usernya admin, kemudian passwordnya bisa kelihatan password ya, bisa kelihatan di sini ya. Nah, itu karena sifat FTP-nya yang tidak secure memang ya. Nah, ini perintahnya sniffing. Nah, selain Wireshark, sebenarnya Anda bisa menggunakan tool seperti misalnya TCP dump. Yang ini tinggal setel aja interface-nya misalnya ETH0 ya. Kalau mau lebih lengkap, kita bisa ini nggak bisa di-sequitkan sebentar ya. Kita bisa jalankan TCP dump ya, yang sebenarnya sama dengan Wireshark, cuma dia interface-nya bukan GUI ya, jadi TCP dump -i ETH0, kita nangkap traffic yang ada di ETH0 minus VV ya, ini maksudnya very verbose ya. Jadi apapun yang kita jalankan kayak tadi nih ya, saya ulangin. Ya. Saya misalnya ping. Nah, ini bisa kelihatan dari ininya. Kemudian juga kalau saya jalankan FTP seperti tadi, itu bisa kelihatan di sini. Ya. Tuh. Ya. Nah, kita bisa lihat. Tapi emang lebih gampang lihatnya kalau Anda menggunakan tool seperti Wireshark, karena kan dia grafik ya, bisa dengan mudahnya kita lihat di sini. Kali ini agak ribet ngelihatnya. Ya. Tapi fungsinya sama ya, antara Wireshark sama TCP dump itu sebenarnya sama. Oke. Oke, kemudian saya masuk ke ini lagi, slide ya.
Nah, kemudian ada istilah namanya eavesdropping, di mana ini adalah the act of secretly listening to private conversation or communication. Nah, ini kayak tadi ini sebenarnya sniffing itu sendiri adalah bentuk dari aksi kita, ya, karena kita lihat kan ya, melakukan monitoring dan intercepting. Nah, sebenarnya ada istilah lain yang disebut dengan eavesdropping, di mana kita secara sengaja mendengarkan percakapan dari misalnya host A ke host B, ya. Ini mirip dengan sniffing. Sniffing itu sendiri sebenarnya lebih arahnya ke ke monitoring sendiri, ya. Sedangkan kalau eavesdropping itu lebih ke arah mendengarkan percakapan yang sengaja kita dengarkan, ya. Misalnya contohnya mendengarkan seseorang berbicara di telepon, ya. Nah, itu juga bisa masuk ke dalam eavesdropping. Jadi sebenarnya ada kesamaan antara eavesdropping dan sniffing. Sedangkan kalau eavesdropping itu memang sengaja. Kalau yang sniffing bisa bentuknya sengaja tapi punya niatnya itu niat baik gitu loh. Nah, kalau eavesdropping ini lebih ke arah niatnya niat agak kurang bagus nih. Nah, kemudian ada teknik lagi di network exploitation, itu namanya R poisoning, di mana secara sengaja kita membuat MAC address yang disimpan dalam misalnya switch itu sengaja kita bikin dia incorrect atau tidak sesuai, ya. Tujuan utamanya nanti adalah meredirect traffic untuk kebutuhan kita sendiri, misalnya untuk melakukan man in the middle attack, ya. Ini. Nah, kalau kita lihat di sini contoh aja R poisoning, di mana biasanya ini digunakan untuk memfasilitasi man in the middle attack atau attack yang dilakukan oleh orang atau si attacker, di mana attacker akan meletakkan dirinya di tengah-tengah antara target victim atau korban dengan gateway, ya. Jadi yang kita poison biasanya si gateway, bukan di gateway, si victim, ya, sehingga victim itu percaya bahwa gateway-nya, MAC address gateway-nya adalah sekian, gitu ya. Nah, beberapa cara mempoison, ya, dengan fake ARP reply, ya, kemudian melakukan poisoning terhadap default gateway dan beberapa yang lain, ya. Tujuannya sebenarnya sama, melakukan man in the middle attack dengan menggunakan teknik MITM, ya, dengan sengaja membuat victim itu percaya bahwa MAC address dari gateway adalah Anda punya MAC address, sengaja diputerin, ya. Ini harus dilakukan di network segment yang sama. Nah, ini kita bisa lakukan dengan menggunakan misalnya Wireshark, bisa digunakan tool seperti Can-Enable, dan beberapa yang lain seperti contohnya pakai EtherCap, ya. EtherCap juga bisa digunakan untuk melakukan man in the middle attack, ya. Nah, ini saya tunjukkan dulu, ya. Kalau mau yang namanya ini, ya, ada yang namanya EtherCap, ya. Sebentar, ini agak lelet saya punya ini nih. Nah, ada satu tool yang ini saya minimize saja dulu, ya. Ada satu tool yang namanya EtherCap. EtherCap. Nah, kalau ini nggak ada, ini nggak ada, ya. Tinggal kita setel interface-nya, ETH0, kemudian minus G misalnya. Ini untuk dia supaya dia bisa grafik. Nah, ini contoh sederhana dari EtherCap, ya. Kemudian kita tinggal pilih primary interface-nya, ya. Bridge interface-nya, bridge sniffing, ya. Kemudian menggunakan ETH0. Oke. Nah, ini kita jalankan. Nah, ini kemudian nanti kita tinggal pilih, ya. Dia bisa melakukan sniffing. Ini ada opsinya untuk lihat targetnya, ya. Kemudian connection-nya, statistik, dan beberapa yang lain, ya. Nah, nanti Anda boleh coba-coba menggunakan EtherCap, ya.
karena memang untuk penggunaannya lumayan rumit ya. Kita bisa setel current targetnya ya, siapa aja ya. Kemudian kita bisa mulai target, kita bisa scan, misalnya select target dengan MAC address tertentu ya. Ini udah sniffing dia. Interface baru ini agak membingungkan ya. Ya nggak apa-apa, nanti pelan-pelan aja lihat di ini kan. Ya, cobain lagi Ethercap. Yang penting tahu toolnya seperti apa. Ya. Nah kemudian saya lanjutkan dulu. Ini contoh aja di sini kita bisa lihat R poisoning di mana ada victim MAC address, ada attacker's MAC address yang sengaja dibikin supaya si victim atau target kita itu percaya bahwa MAC address dari router atau gateway itu adalah MAC address-nya si attacker. Jadi semua traffic atau lalu lintas data itu akan dilempar ke kita ya sebagai man in the middle-nya. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya TCP session hijacking, di mana ini adalah the act of taking users or client space after it has established a TCP connection. Sengaja ini, jadi sesinya di hijack, ya. Bisa dengan menggunakan beberapa teknik, misalnya dengan melakukan man in the middle attack, ya. Sebentar. Atau menggunakan cara lain lewat browser misalnya. Kondisinya adalah harus ada clear text protocol yang digunakan, kemudian attacker akan melakukan mengobservasi terhadap TCP sequencing number, karena kan tiap kali koneksi kan ada satu sequence number sendiri. Kemudian paketnya tidak di-digitalize. Jadi tergantung dari kondisi, TCP session hijacking ini bisa dilakukan dengan beberapa kondisi tertentu. Ya. Nah, ini prosesnya bisa dilihat ya 1-4 ya. Ini contoh sederhana. Yang penting harus ada koneksi dulu dari satu klien ke server, nanti baru kita sebagai attacker akan melakukan observasi sambil kemudian melakukan hijacking terhadap sesinya dengan mempredik atau memprediksi TCP sequence number-nya. Ya. Nah, kemudian ada browser session hijacking, seperti tadi saya jelaskan bahwa ada beberapa cara melakukan hijacking. Pertama dengan browser hijack, dengan TCP biasa, hijacking biasa. Kedua dengan session hijacking melalui browser. Ya. Prosesnya lumayan panjang ya. Nanti sambil pelan-pelan lihat penjelasan lebih jelasnya ya bagaimana caranya melakukan yang namanya browser session hijacking ya. Ini step by step-nya atau metodenya bisa sniffing the cookie, session fixation, kemudian session variable overloading, disebut dengan session puzzling ya. Ini prosesnya macam-macam ya. No session logout, predictable session tokens, termasuk juga cross-site scripting ya. Nah, ini contoh sederhana. Ini lebih ke arah bagaimana kita bisa, si attacker itu bisa mencuri session cookie, sehingga session cookie tadi bisa digunakan untuk connect ke server yang legitimate. Ya. Nah, ini yang tadi saya sedikit jelaskan mengenai man in the middle attack, di mana di sini attacker ya akan menyisipkan diri, menempatkan diri dia di tengah-tengah di antara client server communication ya. Jadi harus ada beberapa step untuk melakukan ini. Bisa Anda lihat di beberapa YouTube ya tentang bagaimana melakukan yang namanya man in the middle attack ya. Nah, ini di sini nih. Jadi man in the middle attack, kalau ada user A sama user B, si attacker akan meletakkan dirinya di tengah-tengah ya. Kemudian kita melakukan rerouting supaya semua percakapan itu lari ke kita sebagai attacker. Kemudian juga ada exploit yang namanya SMB exploit, yang dimana SMB ini salah satu service atau protokol yang termasuk
tidak secure ya, banyak kerentanan yang ada mulai dari di Windows maupun di Linux dan yang lain ya. Beberapa problem yang bisa eksploitasi dikarenakan buffer overflow, integer overflow, for authentication handling, dan beberapa yang lain ya, termasuk race condition. Ya. Kalau ada istilah-istilah yang Anda kurang paham, nanti tolong baca-baca dan cari di internet ya, supaya bisa dapat istilahnya informasi yang lebih jelas ya. Nah, ini juga ada yang namanya selain SMB ada yang namanya SNMP ya. Di mana SNMP ini bisa dieksploitasi kalau SNMP-nya, karena kan sifatnya SNMP ini adalah clear text, jadi komunikasi ya, Simple Network Management Protocol ini bisa digunakan untuk melakukan query terhadap device status ya. Nah, kebanyakan yang dieksploitasi adalah community string-nya, yaitu yang biasanya sifatnya public ya. Kalau community-nya udah tidak public atau private, itu biasanya lebih susah untuk melakukan eksploitasinya. Nanti saya kasih contohnya. Nah, ini adalah enumerasi dengan menggunakan SNMP enum ya. Oke. Nah, untuk SNMP biasanya yang akan dilakukan attacker ya. Ya, pertama ini saya inikan dulu ya. Ya, pertama si attacker akan melakukan scanning ya, Nmap. Nah, kemudian pakai SU UDP karena yang dituju adalah port 161 yaitu SNMP. Kita biasa scan dulu, misalnya contoh saya akan scan semua yang punya port UDP-nya kebuka. Ya. Nah, Nah, di sini saya dapat hasil ya dengan menggunakan Nmap ini. Saya dapat hasil di 101 kayaknya nggak ada yang kebuka nih ya. Nah, yang kebuka justru di sini nih, di 107.1.254. Nah, itu ada kebuka nih, open ya, nih. Nah, setelah kita tahu dia open, tinggal kita eksploitasi dengan menggunakan teknik ini saya. Ya. Nah, karena kita udah tahu dia portnya kebuka, udah tinggal kita jalankan perintah SNMP check. Ini tinggal IP address-nya. Nah, sebentar, kayaknya nggak bisa connect. Sebentar, kayaknya SNMP check benar ya. Ya. Saya coba ping. Pak, layarnya di saya masih PPT, Pak. Oh, gitu ya. Sebentar. Oke, sorry. Ya, oke, sebentar. Oke. Kelihatan udah? Nah, kelihatan. Ya, oke. Jadi kalau mau melakukan eksploitasi terhadap SNMP, pertama yang kita harus jalankan adalah kita Nmap dulu nih. Ya. Dengan menggunakan komen seperti ini. Kemudian kita fokuskan di SU, itu adalah melakukan scanning untuk mendapatkan UDP port. Yang kita tuju adalah port 161. Ternyata dari beberapa host yang ada, saya dapat port 161 kebuka di ini 254. Nah, ini saya bisa eksploitasi ini nantinya. Ya. Nah, cara eksploitasinya adalah kita ini minimize dulu. Cara eksploitasinya adalah ada dua cara. Pertama, kita bisa pakai, saya tes dulu ya. Nah, ini bisa saya tes dengan menggunakan SNMP check. Nah, ini ada satu tool namanya SNMP check. Kemudian kita setel aja 254. Nah,
Kalau dia kebuka dan public, ini kita bisa eksploitasi ini. Nih. Ya. Sebentar ya, saya ada yang telepon. Oke. Nah, ini dengan menggunakan ini kita lihat di sini enumerasinya di belakang community-nya public. Nah, ini kita bisa enumerasi dengan menggunakan SNMP check seperti ini. Ini cara pertama. Nah, kemudian nanti kita bisa lihat nih hasilnya banyak, termasuk ya apa instalasi yang ada, program yang jalan, ya lengkap ini. Ya. Nah, kemudian ada cara kedua. Cara kedua untuk melakukan eksploitasi terhadap SNMP public, community-nya public, ini versinya 1 ya. Itu dengan menggunakan Metasploit ya. Contohnya MSF console. Saya initialize dulu biar cepat ya. Nah, ini MSF console ya. Nah, ini menggunakan Metasploit, ada yang namanya kita search aja SNMP. Nah, itu ada yang namanya auxiliary scanner SNMP. Nah, ini kita bisa pakai ini nih. Use ini, nah kemudian show options, kita set our host-nya, kita bisa fokus ke satu host aja, misalnya. Nah kemudian kita tinggal kita run aja. Nah sama hasilnya, nah kira-kira seperti ini ya. Nah ini hasilnya. Ya, jadi bisa menggunakan auxiliary scanner, namanya scanner SNMP, SNP, Enum ya. Nah ini catatan kita bisa dapat ini kalau pertama portnya open, kedua community-nya public ya. Jadi bisa kita eksplorasi. Oke. Nah kemudian ada beberapa SMB juga ada ya. Nanti kita bisa coba. Misalnya contoh pakai MS03026. Nah, itu kan SMB saya udah pernah tunjukin di beberapa pertemuan sebelumnya ya. Kalian bisa coba nanti ya. Kemudian ada juga eksploitasi yang berhubungan dengan SMTP, yaitu Simple Message Transfer Protocol ya. Coba kebetulan saya nggak ada contoh ini nih ya. Jadi sengaja dia menggunakan SMTP di mana dia bisa mengekstrak informasi mengenai mail server dan beberapa yang lain. Ya. Komen-komennya seperti verify, ya, expand dan sebagainya. Ya. Ini contoh sederhana. Oh ya, dia ada pakai tool yang namanya ISMTP. Ya, nah, ini bisa. Anda bisa lihat ya contoh exploit-nya, biasanya seperti banner grabbing, clear text sniffing, spam, phishing, relaying, dan sebagainya. Ya. Nah ini menggunakan satu tool namanya ISMTP, ya, SMTP Server Tester. Ya. Nah kemudian juga FTP exploit yang tadi saya sudah jelaskan sedikit mengenai port 21 yang bisa dieksploitasi, ya. Contohnya ini bisa dengan contoh Metasploitable ya, kita bisa mendapatkan informasi terhadap FTP itu sendiri dan mencari vulnerability yang lain yang berhubungan dengan FTP ya. Mungkin bisa dapat zero day ya. Dan beberapa jenis attack yang ada sniffing, clear text, buffer overflow. Tadi kan clear text sudah tuh saya contohin pakai Wireshark. Ada buffer overflow, ada denial of service, FTP bounce, FTP anonymous login, directory traversal dan beberapa yang lain. Ini nanti bisa dicoba sendiri ya, masing-masing banyak contohnya di YouTube ya. Ada juga yang namanya DNS cache poisoning ya, di mana ini melakukan sengaja mengkorap
membuat DNS data itu rusak dan nantinya bisa kalau kita ketik misalnya ping www.google.com, dia akan lari ke IP address yang sebenarnya bukan Google ya, karena udah di poison maksudnya diracunin ya. Nah ini contoh sederhana bisa lihat ya, mulai dari ada gaining administrative access to local server, kemudian load malware ya, kemudian melakukan redirection dari google.com ya ke local server. Ya, jadi kalau seseorang itu mau manggil google.com, dia akan di redirect atau dilarikan ke DNS, maksudnya google.com yang palsu karena DNS entry-nya udah dimodifikasi. Ya. Termasuk juga ada name resolution exploit seperti NetBias, ya, yang dimana mereka menggunakan namanya LLMNR, ya, yang melakukan manipulasi terhadap NetBias, ya. Exploitnya macam-macam di sini, ada DNS cache poisoning, ya, editing client host atau menggunakan LLMNR, NBNS itu maksudnya Bias Time Service ya, di mana dia akan digunakan untuk merespons satu query tertentu ya. Nanti bisa lihat contoh-contohnya di YouTube banyak juga ya, silakan karena saya nggak mungkin tunjukin semua contoh praktikumnya ya. Ini contoh aja. Ada responder ya dengan menggunakan tool yang namanya responder NetBias name service ya. Oke, kemudian ada network authentication brute forcing ya. Oke. Dengan menggunakan brute force terhadap protokol-protokol seperti SMB, Telnet, SMTP, POP3, HTTP, dan FTP. Biasanya juga authentication brute forcing ini menggunakan tool-tool seperti Hydra, Medusa, Encrack, melakukan brute forcing terhadap user dan password. Ya, sudah pernah saya tunjukkan juga pada saat kalian ngikutin kelas SAISA ya. Mungkin bisa dicoba lagi penggunaan Medusa, Hydra, dan Encrack ya. Nah, ini contoh toolnya. Oke. Nah, kemudian juga ada attack namanya pass the hash, di mana ini digunakan oleh attacker kalau mereka udah dapatkan, misalnya contoh attacker udah mendapatkan satu akses ke satu host tertentu atau server tertentu, kemudian dia copy passwordnya dalam bentuk hash dan melakukan autentikasi ke server yang lain di dalam satu network ya. Jadi biasa hashnya itu didapatkan dari satu server yang udah diambil alih ya. Jadi bisa hash dump-nya bisa diambil dari RAM, Windows Registry, credential file dan sebagainya ya. Nah, ini adalah pass the hash, di mana ini contoh sederhana ya, begitu mereka udah atau si attacker bisa masuk ke satu server tertentu, kita tinggal jalankan hash dump ya, atau dengan command run post windows gather hash dump. Kemudian udah dapat, kita tinggal copy dan kemudian kita pakai ini ya, ini penggunanya pakai ini dengan menggunakan Metasploit, Hydra atau Medusa atau Will ya. Ini kita setel aja set SMB usernya administrator, kemudian set SMB passnya ya, password yang didapat dari task ya, atau aktivitas sebelumnya ya, ini kita tinggal copy tanpa harus melakukan cracking ya. Nah, ini tinggal kita enter aja, kemudian kita run exploit, dia akan bisa connect ke target yang asumsinya punya username dan password yang sama. Ini nggak perlu harus cracking ya, tinggal hashnya aja ya. Dibilang might not always work Windows karena ada Windows Defender Credential Guard sama registry setting for UAC atau User Access Control ya. Oke. Selain itu juga ada yang nama denial of service attack ya, atau distributed denial of service attack ya, seperti contohnya packet flooding, sync flood, itu adalah contoh-contoh dari yang namanya denial of service attack, di mana tujuan utamanya adalah membuat user itu nggak bisa akses network atau host tertentu atau server tertentu.
perbedaan utama dari denial of service attack dan distributed denial of service attack adalah kalau di DOS itu target yang menyerang banyak, kalau denial of service cuma satu, ya. Nah, ini contoh-contoh attack. Ping of Death, ya, ICMP, UDP fragmentation attack, TCP fragmentation attack, Smurf, ya, Fraggle. Kalau Smurf itu dipakai ICMP Echo, dengan Fraggle dia pakai UDP, ya. Kemudian ada yang namanya LAN attack juga, kemudian ada SMB malform request, slow low risk, ya, NMP amplification, HTTP flood attack, DNS flood attack, dan DNS amplification attack, ya. Nah, ini contoh sederhana, dia ngirim banyak paket ke satu target sehingga targetnya tidak bisa diakses atau resource-nya sampai bisa 100%, ya. Nah, kemudian juga ada yang namanya stress testing, di mana stress testing adalah proses yang digunakan untuk melakukan testing terhadap kemampuan satu komputer, network atau aplikasi dengan melihat apakah komputer, aplikasi atau device itu tahan terhadap serangan, ya, kondisi tertentu, misalnya dikirimin attack berupa denial of service, atau dengan menggunakan script, ya, bisa mengirimkan banyak request sekaligus ke target server komputer atau aplikasi atau device, ya. Tujuan utamanya sebenarnya melakukan testing, namanya juga stress testing, ya. Jadi melihat apakah komputer, network, aplikasi, atau bahkan device, atau bahkan website bisa menghandle traffic yang atau request yang dikirimkan, ya. Kalau digunakan di pen testing, ini bakalan hasilnya bisa destruktif, ya. Jadi hati-hati, ya. Oke, kemudian ya mungkin kita ya tinggal dikit lagi sih sebenarnya. Kebetulan saya ada kebutuhan sebentar, ya, ada keperluan sebentar. Mungkin kita break sebentar, ya. Nanti saya sambung lagi kira-kira 15 menit lagi, ya. Kita break dulu sebentar. Nanti kita sambung. Saya share-nya saya inikan dulu, ya. Sebentar. Ini kita bisa stop share dulu, ya. Kemudian saya recordingnya, ya, oke, ya. Jadi tadi ada stress testing, ya. Kemudian juga ada beberapa teknik seperti yang namanya VLAN hopping. VLAN hopping ini sering digunakan. Bentar, ya. Ya, kelihatan kan, ya, slide-nya, ya? Kelihatan, Pak. Oke, VLAN hopping, ya, VLAN hopping, ya. Jadi VLAN hopping ini adalah satu cara di mana cara ini digunakan oleh penyerang atau hacker untuk melakukan yang namanya jumping, ya, atau moving from satu VLAN. Sebenarnya kan kalau di VLAN kan kalau udah ada dipisah VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3, misalnya VLAN-nya marketing, VLAN-nya sales atau HR, kan sebenarnya kita nggak bisa lompat, nggak bisa pindah, kan. Bisanya kalau seandainya VLAN itu ada routernya. Nah, sedangkan VLAN itu sendiri kan tujuannya adalah memisah koneksi berdasarkan logical separation, ya. Jadi ada misalnya contoh VLAN ini untuk khusus marketing nggak boleh ngomong sama HR misalnya, ya, human resource misalnya. Nah, VLAN hopping ini memungkinkan terjadinya perpindahan dari satu VLAN ke VLAN lain. Nah, teknik yang digunakan supaya bisa oleh attacker atau si pentester sendiri itu dengan menggunakan teknik namanya VLAN hopping. Di mana VLAN hopping ini ada banyak teknik, ya. Bypassing tekniknya adalah contohnya dengan menggunakan flooding, ya. Flooding dibanjirin, ya. Jadi overflowing the MAC address on a vulnerable switch. Jadi switch-nya sengaja dihantam dengan dikirimkan banyak MAC address table sehingga akhirnya nanti switch itu berubah jadi hub. Karena kan switch kan sebenarnya ngomongnya satu one to one, ya. Tapi karena udah di flood dia bakalan menjadi atau berubah menjadi hub. Jadi akhirnya
Kalau udah jadi hub kayak model di access point-nya router atau access point-nya WiFi, itu dia bisa dengar semua, ya. Nah, itu pertama tekniknya. Kedua adalah melakukan konfigurasi pada interface-nya attacker sendiri, ya, yang nantinya attacker mesinnya si penyerang menjadi trunk port. Jadi dia bisa, ya, ujung-ujungnya sih sebenarnya sama. Tujuan utamanya nanti dia bisa meng-allow semua traffic ke dia dan dia bisa monitoring semuanya. Bahkan bisa jumping ya atau pindah. Nah, ini contoh sederhana VLAN hopping ya. Oke. Nah, kemudian ada yang namanya NAC bypass attack, network access control, collection of protocol, policies and hardware that govern access to devices connecting to network. Nah, ini NAC ini biasanya digunakan oleh banyak perusahaan untuk mengontrol siapa aja yang bisa connect, siapa aja yang nantinya nggak bisa connect karena di karantina, karena nggak punya antivirus misalnya. Ini bisa di-bypass juga dengan berbagai cara, spoofing, ya, dengan menggunakan versi IP version 6 atau dengan menggunakan wireless access point yang tidak diotorisasi. Ini banyak cara, ya. Ini contoh sederhana di mana attacker ini bisa nge-bypass yang namanya network access control di perusahaan, ya. Ini karena ini bisa digunakan macam-macam, ya. Misalnya dengan menggunakan pakai modem sendiri juga bisa sebenarnya, atau pakai wireless access point yang memang sengaja dipasang supaya kita nggak harus connect ke networknya perusahaan. Kita bisa nge-bypass dan bisa mengakses internet misalnya lewat device-nya kita, ya. Nah, ini beberapa contoh aja dari itu network based vulnerabilities. Jadi kita bisa lihat tadi ada beberapa cara untuk melakukan eksploitasi yang berhubungan dengan network based vulnerabilities atau kerentanan yang berbasis network, ya. Mulai dari denial of service, ya, kemudian ada fingerprinting dengan menggunakan SMB, menggunakan SMTP, SNNP dan seterusnya, ya. Jadi paling sering digunakan itulah adalah satu teknik yang disebut dengan ARP poisoning yang nantinya bisa digunakan memfasilitasi man in the middle attack, ya. Jadi banyak cara eksploitasi untuk khusus network. Nanti kalian pelan-pelan belajari, kalau perlu lihat video di YouTube dan sebagainya, ya, biar supaya tahu gimana melakukan man in the middle attack, gimana melakukan yang namanya sniffing dan beberapa yang lain. Saya cuma bisa nyontohkan beberapa, nggak semua, ya. Nah, ini juga termasuk tadi VLAN hopping, NAC bypassing, ya, termasuk denial of service dan stress testing. Ya. Kalau untuk stress testing sebenarnya ada tool khusus, ya, yang bisa digunakan. Nanti Anda bisa cari-cari sendiri, ya, jenis toolnya. Biasanya kita tembak misalnya web server supaya kita mau lihat nih apakah web server tadi bisa jalan nggak kalau seandainya dibebani dengan misalnya request yang beribu-ribu atau bahkan jutaan request, ya. Ini tadi sniffing saya sudah contohkan, jadi nggak perlu dijalankan, ya. Sama yang intercepting file transmission, ya. Ini bisa pakai EtherCAP, bisa pakai Wireshark yang tadi saya sudah contohin, ya. Oke, nah kemudian untuk wireless. Nah, kalau wireless ini emang banyak udah pada tahu lah, ya, yang namanya wireless. Kita juga tiap hari juga pakai WiFi, ya. Jadi banyak kerentanan juga yang bisa kita eksploitasi, ya. Karena ini kan dia transmitted over the air, and kebanyakan kalau tidak menggunakan protokol yang secure, kita bisa dengan mudahnya mengintercept, ya. Nah, kemudian ada beberapa wireless access point attack, mulai dari yang dulu versi yang lama WEP, Wired Equivalent Protocol yang menggunakan RC4, di mana ini sangat rentan, ya, dengan mudahnya kita bisa melakukan yang namanya replay attack, ya, dengan menggunakan WEP cracking ini, WEP cracking, kita cuma butuh waktu nggak sampai 1 menit untuk mendapatkan password, ya, dengan mengumpulkan yang namanya IV atau initialization factor yang sebenarnya berisi informasi mengenai key-nya, ya. Yang agak susah nge-crack itu WPA atau WPA2, ya. More difficult to crack, ya. Nah, beberapa tool yang kita gunakan, misalnya di sini ada AirCrack NG Suite, ya. Ada Kismet.
Ya, sebentar. Ini tadi ada yang... Oh, PPT-nya nggak ini ya. Oke, sebentar saya ini kan dulu. Saya cancel dulu ya. Oke, jadi stress testing, VLAN hopping tadi udah saya jelaskan. Ini kelihatan ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Hah? Nggak ada tampilannya. Sebentar, kenapa ini? Oke. Kelihatan ininya? VLAN hopping? Iya, Pak. Kelihatan udah. Oke, nah ini tadi yang VLAN hopping yang saya jelaskan tadi ya. Saya skip aja karena udah saya jelaskan. Ya. Kemudian ini contohnya, kemudian NAC atau Network Access Control Bypass ya dengan menggunakan modem atau bahkan wireless access point yang kita bawa sendiri. Ini contoh sederhana. Jadi kita bisa nge-bypass network access control yang ada di perusahaan dengan menggunakan device-nya kita sendiri atau melakukan flooding misalnya. Banyak cara sih sebenarnya. Ini tadi saya recap-nya aja ya. Kemudian activity-nya saya udah pernah tunjukin tadi, ada contoh di Wireshark dengan menggunakan Wireshark ya. Sama FTP kita bisa dapatkan clear text protocol punya sensitive info ya. Termasuk ini udah saya tampilkan. Nah, kemudian yang tentang wireless. Nah, wireless yang saya ceritakan tadi teknologinya udah semakin berkembang, tapi masih ada beberapa yang masih pakai versi lama ininya untuk enkripsinya. Contohnya ada beberapa yang masih pakai WEP atau bahkan WPA versi 1 yang notabene itu memang rentan dan dengan contohnya kalau orang menggunakan WEP itu dengan kita nggak perlu butuh waktu yang lama, mungkin sekitar 10 menitan paling tinggi itu kita bisa nge-crack username and password maksudnya password WEP ya, Wi-Fi yang menggunakan WEP atau wired equivalent protocol itu dengan mengumpulkan yang namanya IV yang memang dikirim antara user dan access point, kita bisa mendapatkan password tidak lebih dari 10 menit ya. Kalau yang agak susah memang yang WPA atau WPA 2 karena memang basisnya bukan brute forcing, tapi kalau WEP itu basisnya kita bisa brute force, sedangkan WPA atau WPA 2 itu kita harus menggunakan yang namanya dictionary attack ya. Toolnya bisa pakai AirCrack NG Suite atau Kismet, Wi-Fi, Pumpkin dan sebagainya. Ya, termasuk Wi-Fi Pineapple. Kalau Wi-Fi Pineapple ini hardware ya dia harus kita beli. Nah, ini contoh tadi yang saya bilang ada namanya replay attack. The process of replicating legitimate transmission in a malicious context ya. Paling banyak digunakan untuk melakukan cracking terhadap WEP ya. Kemudian ada yang namanya fragmentation attack, di mana ini hampir sama dengan yang tadi, ya, cuma ini dipotong-potong. Ya. PRGA itu namanya pseudo random number generation ya. Ini biasanya digunakan untuk oleh si WEP untuk ini kita lihat di sini kan PRGA can be used to craft encrypted packet to inject into access point. Ya. Anyway, ini fragmentation attack bisa digunakan untuk access point melakukan attack terhadap access point yang masih menggunakan WEP versi lama ya. Ini beberapa contoh ya. Anda bisa kalau ingin tahu caranya bisa lihat di beberapa YouTube tentang bagaimana caranya melakukan yang namanya AirReplay. Beberapa contoh sini ada AirReplay fragmentation attack, packet forge, packet crafting, AirReplay injection ya. Jadi tujuan utamanya sebenarnya adalah mengumpulkan IV atau initialization factor yang berisi data sensitif yang berupa key-nya. Kalau kita banyak ngumpulan IP, kemungkinan besar untuk nge-crack itu lebih tinggi ya. Ini nggak sampai 10 menit juga bisa kita crack ya.
Asumsinya si target atau victim atau si korban itu menggunakan WEP yang masih versi lama ya, bukan menggunakan WPA atau WPA2 ya. Kemudian ada teknik yang namanya jamming ya, di mana tujuannya adalah melakukan jamming supaya signalnya itu tidak bisa ditangkap ya. Banyak tool yang bisa digunakan seperti Wi-Fi jammer berdasarkan Python script dan beberapa yang lain ya. Di beberapa negara ini jamming ini dianggap ilegal ya, hati-hati. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya de-authentication attack ya. Ini juga ada hubungannya sama AirReplay ya. Tadi toolnya AirReplay NG yang ada di Kali Linux itu udah ada AirReplay ya. Jadi kita pakai AirReplay NG ya, yang ada di Kali Linux ya. Ada beberapa contoh di authentication attack, Anda bisa lihat di beberapa video di YouTube ya. Kebetulan saya belum ada bikin sih ya, tapi Anda bisa dengan mudahnya mencari video-video yang berhubungan dengan di authentication attack untuk wireless ya. Termasuk sniffing ini paling gampang, ini pakai AeroDump ya. Kalau pernah dipakai AirReplay untuk melakukan authentication fragmentation attack, di authentication attack. Kalau untuk sniffing dan eavesdropping, Anda bisa menggunakan AeroDump ya, yang biasanya digunakan untuk mengcapture handshake-nya. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya evil twin attacks, ya, di mana ini adalah di mana si attacker ini akan meng-setup satu access point yang mirip namanya atau ya hampir sama dengan nama asli dari satu Wi-Fi network. Ya. Misalnya contoh kita pakai namanya SGI. SGI-nya yang asli ini kan SGI pakai huruf nih S, G sama I. Nah, kita bisa setel satu atau bikin satu Wi-Fi access point yang dengan nama misalnya SG terus satu. Nah, kan mirip-mirip tuh. Jadi sengaja tujuannya untuk membuat user itu tertarik dan bisa connect ke Wi-Fi yang tetangga yang sebenarnya itu adalah di setup sengaja ya, namanya kita bilang di setup ya, biar bisa ya tujuan utamanya sebenarnya adalah mengalihkan user supaya user itu bisa connect ke access point yang bohongan atau yang fake ya, atau yang tidak authorized. Ya nantinya bisa digunakan untuk mengcapture data yang sensitif dan sebagainya ya. Ini disebut dengan evil twin ya. Oke, ini contohnya lumayan panjang ya. Biasanya kita gunakan SSID yang sangat mirip ya. Jadi kemudian juga ada yang bisa digunakan untuk di evil twin ini ada namanya karma attack, di mana ini tujuan utamanya adalah ya sebenarnya mirip dengan mempersiapkan rogue AP atau access point yang tidak authorized ya. Nah ini biasanya digabung nih si evil twin ini dengan yang namanya karma attack, di mana tujuan utamanya adalah tadi memprobing request for non Wi-Fi network ya. Jadi ya nanti Anda baca-baca lagi tentang karma attack, saya nggak terlalu hafal ininya. Tapi di sini dilihat bahwa attacker listen for requests and respond with their rogue AP. Jadi karma attack ini bikin supaya kita punya access point yang maksudnya attacker punya itu bisa request dan response dengan menggunakan access point yang bohongan, sedangkan yang realnya tuh tidak sengaja di-intercept ya. Nah ini contoh sederhana dari evil twin attack yang namanya downgrade attack yang disebut dengan namanya SSL trip, yang tujuan utamanya adalah menghilangkan SSL sehingga bisa data yang tidak dienkripsi bisa di capture dengan mudahnya ya. Nah, kemudian ada yang namanya WPS ya, Wi-Fi Protected Setup ya, di mana ini sebenarnya adalah berhubungan dengan 8 digit PIN yang memang sudah di-set kalau kita beli secara default tuh udah di-set kalau kita beli access point baru ya. Nah, ini biasanya dengan menggunakan beberapa tools seperti Reaver itu bisa menggunakan untuk Reaver Pixie ya. Ini bisa digunakan untuk melakukan brute forcing terhadap 8 digit PIN ya, ada sekitar 11.000 possible value yang bisa di-crack. Ya, ini bisa di-crack dengan beberapa jam lah ya. Nah, kemudian yang lain yang berhubungan dengan radio frequency ini bluejacking yang berhubungan dengan Bluetooth ya. Tujuan utamanya adalah sending unwanted Bluetooth signal to other Bluetooth enabled device ya. Tujuan utamanya sama
melakukan yang namanya hijacking terhadap user device ya, sehingga user device itu bisa kontrol ya oleh si attacker. Termasuk juga yang namanya blue snarfing, di mana an attack in which the attacker reads information from victim's Bluetooth device. Nah, kalau tadi ini untuk mengambil alih ya, kalau yang ini untuk melihat atau mendapatkan informasi yang bisa didapatkan dari Bluetooth device orang lain ya. Nah, ini beberapa guidelines ya. Jadi tadi ada beberapa wireless access point encryption yang mudah di-crack seperti WEP, Wired Equivalent Protocol, yang berbasis RC4, di mana dengan mengumpulkan IV atau initialization factor, kita bisa dengan mudahnya melakukan cracking terhadap atau mendapatkan password dari WEP. Yang paling baru kan WPA dan WPA2 ya. Ada beberapa jenis attack yang lain yang bisa digunakan, seperti tadi ada fragmentation ya, di authentication attack, dan beberapa yang lain seperti WPS atau Wi-Fi protected setup. Nah, saya ingin demo sedikit ya. Nah ini. Kalinya bisa kelihatan, Mas Rich atau yang lain? Kelihatan, Pak. Kelihatan kan? Oke. Nah, pertama yang harus kita siapkan adalah kita butuh Wi-Fi saya tunjukin dulu di ininya sebentar. The IMF has declared a global recession. Sebentar. Ini ada kesalahan. Sebentar. Kita pakai TP-Link ya. Nah, saya biasanya pakai TP-Link ya. Saya biasanya menggunakan TP-Link ini nih, ya. Nah, ini salah satu yang paling sering saya gunakan, yaitu, nah, ini kelihatan nggak ininya? Enggak, Pak, nggak jalan, Pak, masih ditampilkan. Oke, nih, TP-Link-nya dapat nggak? Lihat ya. Oh, udah, Pak. Oke, nih. Nah, bisa kelihatan kan? Nah, ini adalah contoh sederhana wireless USB adapter yang bisa digunakan dan kompatibel sama Kali. Jadi kalau kalian ingin melakukan Wi-Fi wireless attack atau wireless pen test, kita butuh satu Wi-Fi yang kompatibel sama Kali. Kalau nggak kompatibel, nggak bakalan bisa didetect dia. Ya. Ini namanya paling gampang nih TL-WN722N ya. Murah ini, nggak sampai 100 ribuan ya. Nah ininya kotaknya, ini dia ada antena ya. Ini kotaknya. Paling gampang ini bisa di-connect seperti ini ya. Kelihatan ya semua ya? Oke, nah sekarang asumsinya kita udah punya nih ya, punya card ini ya, USB adapter ini. Nah, bagaimana kita menggunakannya kalau di Kali? Nah, sebentar saya pindah ke Kali dulu ya. Nah, saya inikan dulu. Nah, pada saat kita menggunakan ini ya, kita bisa dengan mengetik ifconfig ya, iwconfig ya. Nah ini kan kelihatan ya Kalinya ya. Halo? Halo? Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan ya. Oke. Jadi kalau di Kali kita biasa ketik iwconfig ya. Ini kalau kita nggak colok yang USB kita, wireless USB adapter kita nih, kita ada tulisan no wireless ya. Jadi kalau kita ketik iwconfig, tulisannya ETH0 no wireless extension. Nah, sekarang saya punya yang tadi ya, adapter tadi ya, saya tinggal colok ya. Saya tinggal colok. Meskipun ini bisa jalan ya, meskipun kalinya kalinya di VMware ya. Kita tinggal colok. Nah, nanti ada kelihatan kan ada tulisan new USB device detected, ada nggak? Ada Pak. Oke, ada. Nah, kita tinggal pilih di sini connect to Kali. Nah, paling gampang lihatnya gini nih. Dari sini sebelah kanan ini ada gambar, ada nggak kelihatan railing 54M USB? Ada kan sebelah kanan bawah? Ada ya? Nah, nggak apa-apa. Nanti tinggal kita ini kan, ya colok. Kemudian kalau kita ketik iwconfig lagi, iwconfig, nah dia akan ada tulisan WLAN 0. Kelihatan kan WLAN 0-nya kan?
Guys? Kelihatan, Pak. Oke, nah ini artinya kita punya card itu kompatibel sama si Kali karena bisa didetect ya. Itu WLAN 0 ya. Nah, kemudian yang harus kita jalankan kalau kita udah punya wireless ini adalah kita bisa jalankan monitoring tool seperti Kismet misalnya. Ya. Tapi biasanya ada setelan lagi nih, saya lupa namanya. Ya anyway, kita bisa setel dengan menggunakan kita jalankan tool namanya Kismet. Ya. Nah, Kismet ini ya kita jalankan Kismet ya. Nah, ini Kismet ini digunakan untuk mengcapture traffic ya, Wi-Fi traffic ya. Ini kenapa nih nggak jalan nih? Jadi kalau kita mau pakai ini bisa dengan menggunakan ini. Kayaknya Kismetnya ada masalah. Sebentar saya coba. Ya, tadi pakai IW-config ya. Arrow. Sebentar. Karena ada satu tool ada satu setelan lagi yang nantinya kita setel untuk supaya dia bisa melakukan monitoring. Saya lupa nama komennya, sebentar ya, saya cek dulu ya. Agak lupa ininya. Bentar. Di Aircrack. Di Aircrack NG itu ada, jadi kita pakai Aircrack NG ya, itu udah by default udah diinstal di Kali, jadi kita nggak perlu install ulang. Ya ini nih, ya Airmon, kita pakai tool yang namanya Airmon ya, Airmon ya NG. Ini kita bisa setel, misalnya kita bisa setel start interface-nya, ya. Interface-nya tadi WLAN 0 ya. Enter aja. Nah, nah kalau seandainya ada error seperti ini, kita udah jalankan ini kan ya. Dia ada error nih, dibilang ada PID-nya begini-begini ya. Ini artinya ada konflik. Kita mesti matikan dulu nih, kill aja 91131 kill 1194. Nah, baru kita jalankan lagi Airmon. Nah, sampai nggak ada ini. Nah, jadi tadi dari si IW-config kan kita ada WLAN 0 nih. Nah, ini kita kalau udah jalankan Airmon, dia akan merubah WLAN 0 menjadi WLAN 0 mon ya. Nah, ini yang kita gunakan nanti ya. Kita tinggal jalankan. Ya, jadi kalau kita IW-config, Anda akan lihat tadi yang WLAN 0 jadi WLAN 0 mon. Itu artinya mode-nya udah disetel ke monitor. Ya. Nah, kemudian kita tinggal jalankan lagi yang tadi Kismet. Ini kita bisa setel Kismet dengan opsi misalnya kayaknya otomatis ya device-nya, nggak perlu lagi nih. Ya, kita tinggal jalankan coba Kismet. Enter. Ya. Ini mungkin agak lama ya. Nah, ini sambil jalan, saya bisa juga nampilkan yang lain, kita minimize dulu. Ya. Selain itu juga kita bisa menggunakan tool yang namanya Wi-Fi. Ya. Wi-Fi ini adalah tool yang bisa digunakan untuk melakukan scanning-nya. Ini kebetulan saya cuma dapat 3, sebentar ya, dia lagi scanning ya. Jadi ini Wi-Fi yang digunakan untuk melakukan auditing, ya, jadi wireless auditor. Ya. Yang otomatis dia akan melakukan scanning. Nah, di sini kita bisa tinggal ini kalau memang kita ketemu misalnya ada enkripsinya misalnya pakai WPS ya, misalnya contoh ada pakai WPS, ini kita bisa melakukan cracking secara langsung, kita tinggal tekan Ctrl C ya. Misalnya contoh saya mau melakukan cracking terhadap misalnya MKR 31 plus ya. Nah, ini kan powernya rendah ini ya. Sedangkan kalau saya punya ini ada tulisan nih WPS yes, WPS yes sama WPS no. Nah, kalau kita misalnya contoh saya mau melakukan attack ke sini nih. Nah, ini tinggal kita tekan Ctrl C. Nah, kemudian kita tinggal pilih misalnya saya mau attack yang ini nih. Udah tinggal pilih nomor 2. Nah, dia otomatis akan
jalankan sendiri. Dia otomatis ya, ini nggak perlu kita pusing-pusing ini. Ya. Butuh waktu pasti untuk melakukan dalam melakukan attack ini sampai nanti dia ketemu password-nya. Ya. Ini paling gampang Wi-Fi ya. Tadi kemana ya? Nah ini akan otomatis dia melakukan sending apa ini panjangnya. Nah, sedangkan tadi kayaknya keypad-nya nggak jalan ya ini. Udah lama nggak lihat ini. Keypad-nya udah versi baru, mungkin ada kesalahan nih, nggak tahu juga nih. Tapi anyway, kita bisa pakai tool Kismet atau tool-tool yang lain untuk melakukan monitoring. Termasuk juga menggunakan Pixie yang tadi ini kan, ini bisa kelihatan kan kalau kita jalankan ini kan bisa kelihatan juga. Jadi nggak perlu pakai Kismet ya. Kismet itu opsional lah ya. HTTP server 2501 saya coba. Oh ya dia bilang di sini point in browser to localhost. Nah ini. Jadi udah agak beda ya ininya. Jadi harus pakai localhost kalau kita udah jalankan Kismet. Kita harus jalankan ya ini. Kemudian kita ketik localhost HTTP portnya 2501 ya. Nah ini Kismet yang baru seperti ini ternyata. Dulu saya pakai. Nah ini bisa setel sendiri nih ya. Nah, ini dibilang username-nya root ya. Ini kita bisa set login ya. This login will be stored in Kismet ya. Jadi kita setel misalnya ininya adalah root, password-nya Tor misalnya, kemudian Tor lagi ya, kemudian kita save aja. Nah, ini kita continue. Nah, ini bisa lihat yang hasilnya Kismet ya. Ini contoh Kismet ya. Ini cara penggunaan Kismet ya. Nah, sedangkan ini kita bisa tinggal lihat ininya masih jalan dia ya. Ya, ini yang tadi ya. Jadi Wi-Fi ini adalah tool yang lumayan bagus untuk melakukan cracking, mau dia itu WPS, WPA, WPA2 atau WPA-P itu maksudnya WPA PSK ya, yang WPA1 ya, WPA mungkin ini WPA1 ya. Kalau WPA2 itu enterprise, ini biasa lebih susah nge-cracknya ya. Oke, ini agak lama, jadi saya biarkan aja ya. Nah, saya kembali ke PowerPoint ya. Oke, itu tadi yang jadi ada beberapa teknik ya, kita menggunakan beberapa tool seperti AirCrack, NG dan sebagainya ya. AirCrack NG kalau ingin lihat ini di sini ada, saya tunjukkan ininya apa. Ya, silakan Anda coba-coba ini di AirCrack NG di bagian main documentation kita bisa lihat caranya. Contoh tadi ada AirReplay ya, AirReplay di mana AirReplay ini kita bisa lihat beberapa cara melakukan attack-nya dari de-authentication, fake authentication, interactive packet reply, ARP request dan beberapa. Misalnya contoh kalau menggunakan ARP request replay ya, di sini dijelaskan bagaimana cara penggunaannya ya. Ini basic usage-nya. Oke. Nah, nanti untuk melihat bagaimana melakukan attack-nya, silakan Anda cari-cari YouTube yang berhubungan dengan wireless attack ya. Oke. Nah, termasuk juga mobile devices. Kita kalau untuk mobile devices memang materinya agak spesifik, tidak apa istilahnya itu tidak tidak bisa dijelaskan di sini karena memang terlalu spesifik. Jadi nanti kita penjelasannya mungkin nanti saya akan cari waktu tertentu diskusi masalah mobile devices pentest ya, karena memang
pembahasannya lumayan panjang. Ini bisa sampai 1 buku ya tentang mobile devices yang membahas mengenai bagaimana melakukan pentest terhadap aplikasi yang ada di Android maupun di iOS ya. Jadi emang agak spesial dia ya. Termasuk juga ada Industrial Control System yang disebut dengan SCADA atau ICS ya, di mana ini adalah sistem yang digunakan untuk industri, misalnya contoh untuk nuclear plant ya, jadi satu industri yang menggunakan bahan atau powernya dari nuklir, atau bahkan yang lain seperti water supply ya, generator dan beberapa yang lain ya. Nah, ini bisa gunakan beberapa tools seperti ICS-Sploit ya, yang digunakan untuk eksploitasi ya, sinteksnya sama dengan Metasploit yang sudah pernah kita pelajari, dan modusnya digunakan untuk melakukan penyerangan terhadap PLC atau controllernya ya. Jadi kita ini juga nggak terlalu kita bahas ya. Ini beberapa contohnya, ada control stop functionality of the controller, ya, ini beberapa modul yang ada, executing remote command, crashing TCP service, atau bahkan triggering denial of service ya. Nah, ini SCADA ini berhubungan dengan ICS atau Industrial Control System, di mana inilah satu jenis ICS yang fokusnya adalah melakukan monitoring terhadap critical infrastruktur ya, infrastructure, dan can use remote command for those assets ya. Ini di Metasploit ada tool khusus untuk SCADA yang namanya Exploit, Windows SCADA Advanced Tech, sama beberapa yang lain ya. Kita sebenarnya kalau kita sendiri di kantor tidak fokus ke SCADA, karena memang untuk SCADA ini untuk industri-industri yang kritikal seperti air minum, listrik, dan beberapa yang lain. Jadi ini ada pembahasan khusus ya kalau untuk tahu lebih jelas mengenai SCADA ya, karena memang ini tidak di semua tempat ada ya. Kalau kita kan kebanyakan handle-nya di finansial ya dan bank ya. Termasuk juga embedded system seperti computer hardware and software system that have specific function within a larger system. Mirip sama SCADA dan ICS ya. Contohnya untuk home appliances seperti contohnya TV ya, kulkas, dan beberapa yang lain ya. Ini juga kita pembahasannya agak berbeda ya. Atau contohnya sini ada embedded Linux distro yang ada dipasang di misalnya satu device tertentu, atau Windows Embedded Compact ya, yang dipasang di ATM dan sebagainya ya. Ya, termasuk juga ada yang namanya real time operating system, di mana inilah jenis embedded OS ya, with a predictable and consistent scheduler. Jadi ini specific to embedded devices, dia menggunakan yang namanya real time operating system. Dan banyak juga kerentanan yang berhubungan dengan RTOS ini, seperti misalnya ada Broadcom Wi-Fi chips ya, dan beberapa yang lain. Saya sendiri belum punya pengalaman ke sini, jadi mungkin kalian juga bisa baca-baca ya tentang ini. Ya. Termasuk juga IoT atau Internet of Things, di mana ini adalah network atau object that are connected to the wider internet using embedded electronic devices ya. Ini juga ada riset tertentu yang memang biasanya digunakan untuk macam-macam ya, mulai dari ya, kulkas, TV, pemanas ruangan, dan beberapa yang lain. Ini juga IoT menjadi satu bidang yang cukup diminati karena emang eksploitasinya banyak dan security-nya kurang sekali ya. IP camera, baby monitor ya, dan beberapa yang lain itu juga termasuk IoT ya. Dan kebanyakan kerentanan ini berhubungan dengan default credential ya, misalnya username admin, password admin, dan sebagainya ya. Silakan Anda lakukan research terhadap devices default credential ya, dan beberapa jenis vulnerability yang lain seperti adanya Snapdragon, buffer overflow, SQL injection ya, sync flood, against iSmart alarm ya, dan beberapa yang lain seperti privilege escalation ya. Dan kemudian ada point of sale yang digunakan di supermarket misalnya ya. The place where customer purchase goods and services from the business yang ada di supermarket, yang biasanya ada cash register ya, koneksinya ke cash register. Nah, ini juga ada cara tertentu untuk melakukan pentestnya ya.
eksploitasinya biasanya ke back end atau bahkan ke aplikasi point of sales-nya sendiri. Jadi banyak contoh point of sale yang bisa dieksploitasi ya. Contohnya di sini ada SAP ya, SAP. SAP itu adalah satu produk dari SAP MySAP ya. SAP POS Field atau Ticket Commands. Nah, ini juga bisa dieksploitasi. Ya, jadi harus ada riset sendiri untuk memahami bagaimana caranya melakukan eksploitasi terhadap point of sale system. Ya. Nah, ini adalah beberapa guideline yang berhubungan dengan specialized system. Jadi yang tadi saya jelaskan IoT, embedded system, real-time OS, point of sale, mereka adalah contoh dari specialized system yang cara eksploitasinya berbeda dengan cara eksploitasi yang sistem pada umumnya. Misalnya contoh Windows, Linux, dan sebagainya. Jadi harus belajar agak spesifik, termasuk juga aplikasi melakukan eksploitasi terhadap aplikasi yang berbasis Android maupun iOS ya, oke, termasuk SCADA dan sebagainya ya. Jadi kalau memang Anda ingin spesialisasi, kalian ingin spesialisasi ya harus belajar tentang ICS, SCADA, Android dan beberapa yang lain. Jadi nggak bisa ya semuanya kita pahamin, memang agak susah ya. Pahamin sedikit boleh, tapi kalau mau spesialisasi harus belajar lebih dalam ya. Nah, ini juga termasuk IoT dan yang posting tadi ya. Nah, ini opsional, nanti mungkin ada waktu saya bagi juga materi tentang bagaimana melakukan eksploitasi terhadap Android devices yang berhubungan dengan aplikasi ya. Biasanya kita menggunakan tool seperti MobSApp ya untuk melakukan static analysis terhadap APK atau Android application ya. Nanti ada waktu saya kasih demo lagi ya untuk dalam penggunaan misalnya MobSApp ya atau Mobile Application Security Framework. Nah ini saya tunjukin dulu ya frameworknya MobSApp. Ya. Nah ini adalah MobSApp. Saya tunjukin ininya dulu ya. Nah ini untuk ini adalah Mobile Application Security Framework yang digunakan untuk melakukan otomatisasi terhadap mobile application yang berhubungan dengan Android, iOS, dan bahkan Windows. Ya. Ini step by step-nya ada di sini. Ya. Anda bisa lihat contoh sederhana dari static analysis maupun yang ya dia bisa untuk Android maupun untuk iOS. Ya. Ini bisa Anda pelajari kalau ada waktu. Ya. Juga dia bisa melakukan analisa terhadap Android application, ya, APK. Oke, ini adalah slide terakhir ya. Jadi nggak terlalu perlu kita bahas sih sebenarnya ya. Silakan yang lain kalau mau nanya ya. Jadi itu tadi penjelasan mengenai bagaimana kita melakukan penetrasi terhadap beberapa jenis sistem ya. Mulai dari network, Android, ya. Tapi memang kalau untuk materi khusus Android, iOS, point of sale dan beberapa yang lain seperti SCADA itu kita nggak bahas di Pentest Plus karena itu spesifik sekali. Jadi kalian juga perlu baca-baca buku-buku atau ya ngelihat video yang berhubungan dengan Android application Pentest maupun iOS dan beberapa yang lain, ya. Oke. Yang lain? Pak, kalau air crack itu harus pakai wordlist ya, Pak? Kenapa? Kalau pakai air crack itu harus pakai wordlist ya, Pak? Tergantung dia pakai apa dulu. Apakah dia pakai WEP? Kalau dia pakai WEP, berarti harus pakai brute force. Kita bisa tangkap pakai dengan menggunakan misalnya AirReplay. Kalau udah WPA dan WPA 2 itu nggak bisa brute force, harus pakai dictionary karena dia memang nggak support untuk yang namanya brute forcing atau mencoba dari A sampai Z dan seterusnya. Harus punya library atau dictionary sendiri. Kita mesti bangun dictionary sendiri untuk nge-crack WPA dan WPA 2. Lebih susah dia. Nanti Anda lihat-lihat aja, kalian lihat-lihat di YouTube kan banyak tuh tentang ketik aja WEP cracking, WPA cracking, wireless attack ya untuk bahan ya. Karena emang kita jarang-jarang sih ketemu maksudnya kerjaan yang berhubungan dengan wireless testing.
Ya, tapi ya silakan ada waktu baca-baca, lihat-lihat di YouTube sambil nanti dicoba-coba. Yang penting harus punya apa wireless card-nya dulu ya, yang tadi saya bilang yang ini ya, yang tadi nih. Ya. Nah ini harus ada. Saya kalau wireless card-nya nggak ada, ini kalian nggak bisa melakukan password cracking, maksudnya di Wi-Fi attack, karena takutnya nggak kompatibel sama, karena kalau secara default yang ada di laptop kita itu kadang-kadang nggak support dari si apa nama tuh si Kali. Oke. Yang lain yang mau nanya? Sunyi amat nih yang lain pada kemana nih? Pada molor ya? Ada, Pak. Ada, Pak. Oh, ada ya. Sementara itu dulu. Jadi yang tadi saya tunjukin bahwa kalau untuk melakukan wireless, kita mesti punya USB adapter yang memang kompatibel sama si Kali Linux. Jadi nggak bisa beli sembarangan. Cari aja yang misalnya contoh kayak TP-Link tadi itu, TLWN722 itu paling murah di bawah 100.000 dapat. Itu bisa untuk coba-coba. Kalau mau coba nanti ada waktu saya pinjemin deh. Ya. Iya, Pak. Oke, sementara itu dulu. Nanti saya kasih ada waktu, saya kasih tugas-tugas lagi apa nama tuh yang berhubungan dengan yang udah dipelajari ya. Yang pasti sekarang saya kasih tugas aja baca-baca tentang ini nih ya. Baca-baca dokumentasinya Aircrack NG ya. Kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Ya ini nih yang Aircrack NG. Baca-baca dokumentasinya, caranya bagaimana, terus lihat di YouTube. Nggak perlu harus YouTube saya. Kayaknya sih di depan saya nggak ada ya yang khusus wireless. Nah, dari beberapa YouTube yang lain, Anda bisa lihat bagaimana mereka menggunakan ini. Tapi paling gampang sih pakai Wi-Fi, karena Wi-Fi itu dia otomatis. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing lagi untuk melakukan cracking, karena semuanya dia lakukan secara otomatis. Yang tadi tuh, yang Wi-Fi yang saya demokan ya. Oke, sementara itu dulu ya. Saya kasih latihan ya untuk ininya. Tugasnya adalah baca dokumentasi Aircrack NG Suite ya, mulai dari Airbase, Aircrack, Decap dan seterusnya. Lihat video di YouTube, kemudian juga baca-baca tentang ini nih, yang MobSF ya, cara penggunaannya. Ya. Yang namanya MobSF. Ya ini khusus untuk Android dan iOS. Kalau ada waktu, kotak-kotik sendiri ya, coba install. Mau gampang installnya pakai Docker ya. Lihat aja, ketik aja MobSF spasi Docker, paling gampang kok ya. Oke. Jadi kalau ada pertanyaan silakan nanti di WhatsApp kita. Sementara itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.